Keputusan tegas Erick Thohir beri pernyataan mengejutkan buat Indra Syafri sampai disorot media Vietnam. Lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 bukanlah target akhir. Erick Thohir berharap timnas Indonesia U20 mendapatkan tiket Piala Dunia U20 2025. Untuk mendapatkannya, timnas Indonesia U20 minimal wajib lolos semifinal Piala Asia U20 2025. Target menjadi dua tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Saya optimistis Garuda Muda mampu berjuang dan menjaga persaingan agar lolos ke level yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia U20 2025 di Chile, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun, hasil yang didapatkan timnas Indonesia U20 jauh dari kata baik di Piala Asia U20 2025. Jangankan lolos Piala Dunia U20 2025, mengantarkan timnas Indonesia U20 ke perempat Piala Asia U20 2025 saja, Indra Syafri gagal melakukannya. Ironisnya, timnas Indonesia U20 dipastikan gagal lolos perempat final Piala Asia U20 2025 ketika baru melakoni dua pertandingan grup C setelah dihajar 0-3 dari Iran U20 di laga pertama pada Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia U20 dipermalukan Uzbekistan U20 dengan skor 1-3 malam ini. Alih-alih memetik kemenangan di pertandingan kedua babak penyisihan grup C Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia justru kembali menelan kekalahan. Menghadapi Uzbekistan pada Minggu 16 Februari 2025, timnas U20 Indonesia lagi-lagi kebobolan 3 gol dari lawan yang dihadapinya. Pesta gol Uzbekistan dibuka lewat aksi Muhammad Ali Urinborov pada menit ke-21, memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Sundulan kerasnya tak mampu dijangkau Ikram Al-Ghifari. 2 menit berselang timnas U20 Indonesia mampu menyamakan kedudukan. Jens Ravens dengan sepakan kaki kanannya mampu mengelabui kiper Uzbekistan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama selesai. Petaka untuk skuad asuhan Indra Syafri muncul di awal babak kedua usai Ikram Al-Ghifari melakukan kesalahan saat menyapu bola. Kesalahan kecil itu dimanfaatkan para pemain Uzbekistan untuk menciptakan peluang yang dikonversi menjadi gol oleh Abdulghafur Haidarov. Pesta gol Uzbekistan ditutup oleh aksi Saidu Mahran Saidu Nurlave menit ke-65. Skor 1-3 menutup jalannya pertandingan. Akibat dua kekalahan ini, timnas Indonesia U20 terpaut 6 angka dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 di posisi 1 dan 2 klasemen grup C. Berhubung tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi di grup C, timnas Indonesia U20 sudah tak mungkin menyamai atau bahkan melewati pencapaian poin Iran U20 dan Uzbekistan U20. Hasil ini membuat Indra Syafri mengulangi catatan buruknya di Piala Asia U19 2014. Saat itu timnas Indonesia U19 racikan Indra Syafri gagal lolos ke perempat final Piala Asia U19 2014. Publik Vietnam pun memberikan respons terhadap kenyataan yang harus dialami timnas U20 Indonesia tersingkir prematur dari turnamen ini. Kekecewaan anak asuh Indra Syafri tak hanya tersingkir dari Piala Asia U20 2025, tetapi juga harus memupus mimpi ke Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia tumbang, resmi tersingkir lebih awal, sangat mengecewakan, tulis HFN. Berambisi mencapai semifinal Piala Asia U20 2025 untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia malah tersingkir lebih awal setelah 2 kekalahan yang dialami imbuh mereka.
Media Vietnam SOHA-FN meyakini PSSI seharusnya memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas U20 Indonesia karena dua penyebab utama. Pertama, karena performa Timnas U20 Indonesia sejak awal kompetisi sudah tidak meyakinkan alias buruk dalam bermain. Dan yang kedua adalah tersingkir dari Piala Asia U20 2025 setelah menelan kekalahan 2 kali beruntun di babak penyisihan grup. Dalam sebuah kekalahan ini telah membuat peluang bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke babak perempat final semakin kecil. Dan Indra juga telah mendapatkan sebuah sorotan tajam dari para supporter Timnas Indonesia. Netizen pun juga telah menyampaikan sebuah komentar getirnya di media sosial dengan mengatakan bahwa Indra tersebut layak untuk dievaluasi, bahkan untuk diganti. Timnas Indonesia mendapatkan kritikan keras, pelatih mungkin dipecat setelah kekalahan besar. Demikian judul yang diberikan oleh media Vietnam. Dan satu hal juga telah disoroti adalah sebuah kesalahan dalam melakukan sebuah operan dan berujung seringkali kehilangan bola. Dalam situasi tersebut telah menyimpulkan bahwa Timnas Indonesia U20 masih jauh dari level Asia, apalagi dalam mencapai puncak Piala Dunia U20 2025. Penggemar di tanah air pun ramai membicarakan mengenai perbandingan Indra Syafri versus Shin Tae-yong. Sewaktu Timnas Indonesia U20 ditangani pelatih asal Korea Selatan itu, skuad Garuda Muda mampu menahan imbang Uzbekistan. Kendati sama-sama tidak lolos ke babak selanjutnya, namun Shin Tae-yong dianggap berhasil menangani Timnas Indonesia U20 ketimbang Indra Syafri. Pengguna akun X yang dulunya Twitter, @rezatolka mengungkapkan bahwa anak asuh Indra Syafri telah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan turnamen internasional. Pengguna akun X yang dulunya Twitter @rezatolka mengungkapkan bahwa anak asuh Indra Syafri telah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan turnamen internasional, termasuk TC di Como 1907 Italia, turnamen Toulon Prancis, Seoul Earth on West Cup 2024 Korea Selatan, TC di Jepang hingga Mandiri U20 Challenge Series 2024. Namun hasilnya di luar ekspektasi penggemar sepak bola di tanah air. Meski Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri masih punya satu laga sisa di grup C Piala Asia U20 kontra Yaman, itu artinya target yang dibebankan buat Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri gagal total diraih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentarnya usai Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Erick Thohir mengatakan kegagalan Timnas Indonesia U20 harus menjadi sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas Indonesia U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Chen Sharvan mencetak gol penyeimbang, namun Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Ucap Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Program Timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi Timnas senior, kata Erick menambahkan. Netizen pun sontak membanjiri kolom komentar unggahan Erick Thohir tersebut. Mereka menginginkan PSSI tegas dan tak pandang bulu untuk memberikan evaluasi bahkan pemecatan jikalau memang tak mencapai target dan tak bermain baik. Indonesia yang sudah berusaha menerbangkan namanya untuk bersaing di Asia ternyata harus pupus di tangan pelatih lokal yang membanggakan prestasi di ASEAN yang memperlihatkan permainan monoton dan taktik yang kurang menarik untuk dilihat.